resiko, sukanya yang aman-aman, dan saham itu memang tadi ada Ainul ya yang tanya untuk apa? Untuk waris ya. Kalau kata Bunda, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah menikah dulu. Ya, jangan jangan tanya waris dulu. Ini Ainul yakin kan ya? Ya, menikah dulu baru tanya masalah waris. Tetapi yang harus kamu pahami adalah buat orang-orang seperti kami yang konservatif, saham itu memang kita niatkan untuk waris. Ya, kita bicaranya jangka panjang. Kalau nanti Bunda sudah nggak ada di dunia lagi, udah diambil, maka apa yang bisa saya berikan? Ya, kepada ahli waris saya. Jadi saya seorang yang konservatif. Saya pilih saham-saham yang jangka panjang. Ya, meskipun saham itu ya sebenarnya dalam jangka waktu, tapi bukan untuk trading ya, Bunda nggak akan confirm itu untuk trading. Kenapa? Karena saham bagus itu biasanya fluktuasinya juga nggak oke. Jadi fluktuasinya lambat, tetapi secara jangka panjang bagus. Ya, jadi saham syariah apa hari ini yang bisa dibeli? Kalau kata Bunda, satu ICBP, ya. Kedua INDF, dua-duanya punyanya Indofood. Ya, dua-duanya punyanya Indofood. Kenapa? Bukannya Bunda ini modelnya Indofood, bukan. Ya. Jadi ini juga ilmu yang bisa saya share kepada kalian yang mungkin masih awam dengan kata-kata fundamental dan teknikal, kemudian ngeri mau masuk pasar saham. Ya, nggak perlu, maksudnya sambil belajar apa itu rasio-rasio keuangan secara fundamental, kalian sudah bisa kok jadi investor. Pakai cara Bunda, caranya gampang. Saya selalu membeli saham yang barangnya setiap hari bisa saya lihat. Itu fundamental, yang paling fundamental menurut Bunda. Ya. Jadi kalau belum paham membaca laporan keuangan, belilah saham-saham yang kamu bisa lihat sehari-hari itu. Kenapa? Makanya Indofood Bunda rekomendasikan. Apalagi selama pandemi begini. Ya, hampir tiap hari bikin mie instan kan? Nah, jadi artinya kalau setiap hari kamu masih lihat nih barang-barang ini, berarti dia masih dalam keadaan baik-baik saja. Sahamnya layak untuk dibeli. Ya. Dan kenyataannya juga kalau kita bicara datanya ICBP, wah bagus, ini cuan Bunda banyak nih di ICBP nih. Sekarang harganya udah 9.100 hari ini, udah naik terus, positif trend. Ya. Tetapi ingat, ya, don't put your eggs on one blanket. Jangan jadi satu, dipecah. Tadi ada yang tanya, Bunda saya seharusnya sahamnya di mana? Bunda udah kasih portofolionya, pilih ini, tapi ujung-ujungnya dia bilang, Bunda duitnya cuma sedikit kok, emang cuma bisa beli satu. Ya nggak apa-apa lah. Ya, kalau beli satu dulu, oke, ini yang Bunda rekomendasikan. Tapi kalau duitnya agak banyak, silakan dipecah. Untuk apa? Supaya bisa memecah resiko. Ya, jadi kalau ada apa-apa di salah satu sahammu, masih ada saham yang lain. Yang masa pandemi ini lagi bagus apa? Obat-obatan. Kamu bisa lihat KLBF, Kalbe Farma, atau kamu bisa lihat KAEF, Kimia Farma. Kalbe Farma sekarang ada di angka 1.470 per lembar saham, Kimia Farma sekarang ada di angka 1.155. Ya, berarti dengan uang berapa nih? 115.000 kamu sudah bisa jadi pemilik Kimia Farma. Ya, jadi kalau ada teman-teman kerabat-kerabat yang sakit minum obat Kimia Farma, kamu udah bisa nyombong bahwa kamu salah satu pemiliknya. Ya, Kimia Farma itu oke. Ini obat-obatan lagi bagus sekarang. Ya. Nah, tetapi ingat, meskipun sekarang banyak yang mengatakan kondisi saham harga lagi turun, ini waktunya atau timingnya bagus-bagusnya untuk beli saham, tetap jangan borong. Kita bicara akumulasi, ya, nggak usah diborong. Gitu. Jadi bicara akumulasi, dilihat ini bagus, oke, dibeli. Jadi jangan langsung diborong kemudian hilaf ya. Pokoknya di dalam apapun kalau sudah serakah itu tanda-tanda kita mau jatuh. Ya, jadi bicara akumulasi saja. Ingat jargonnya Bursa Efek Indonesia. Yuk nabung saham. Ya, yuk nabung saham. Nabung itu adalah satu habit ya, meskipun angkanya itu nggak besar, tapi istiqomah, konsisten, diisi terus. Ya, itu.
Nah, jadi kalau mau nyerok, saya lihat di chat ada yang pakai istilah serok, ini berarti udah investor pakar ini ya, udah pakai istilah nyerok saham. Kalau mau nyerok, oke. Kalau mau nyerok yang harga yang murah-murah, lagi murah-murah sekarang ya memang saham properti. Saham properti lagi landing ya, lagi negatif. Kamu boleh jadi pemilik Pakuwon ya. Jadi Pewon sekarang harganya Rp448, artinya cuman Rp44.800 kamu sudah bisa jadi pemiliknya Pakuwon. Tetapi ingat, ini nyerok di masa pandemi ya. Jangan kemudian kalian beli Pewon kemudian dilihat setiap hari, nanti bisa stres ya. Jangan, ini kita bicara jangka panjang. Jadi saham-saham properti seperti Pewon dia masih punya land bank banyak ya, dia masih punya tanah banyak. Nanti pandemi udah selesai, insya Allah orang akan kembali bisnis properti itu kan, akan kembali jual beli properti itu, akan hidup lagi, nilainya akan bagus lagi. Jadi yang bilang mau nyerok karena harga saham sekarang lagi turun, artinya apa? Jangan dilihat setiap hari nak, ya, dijaga emosinya. Nah, jadi diserok aja silakan sekarang, kemudian ya dilihat, dicek mingguan aja lah, ya, dicek seminggu gimana, nanti kemudian dilihat lagi begitu, ya. Atau sahamnya Cleo, saham Cleo, kalau ada yang kepingin ikut RUPS-nya ya, yang domisili Surabaya, boleh saham Cleo. Saham Cleo ini juga bagus diserok sekarang, Rp458 per lembar. Ya, itu. Nah, jadi ini posisi Surabaya, jadi kalau dia RUPS, kamu bisa ikut hadir, dapat ilmu lagi dengan mengikuti secara langsung RUPS, karena dengan membeli satu lot, one share, one vote, kamu sudah bisa diundang sebagai salah satu pemegang saham untuk bisa ikut RUPS. Bun, kok dari tadi nggak bahas saham syariah sih? BRI Syariah lagi bagus. Ayo, kalau mau beli saham bank syariah. BRI Syariah, Bunda rekomendasi, silakan dibeli. Harganya Rp308 per lembar saham. Artinya apa? Rp30.000 aja kamu udah bisa jadi pemilik BRI Syariah. Ya, apalagi laporan keuangannya BRI kan juga bagus ya. Jadi dia punya dana apa? Dia punya dana pendapatan yang diperoleh dari dana non halalnya itu yang dimasukkan dalam dana kebajikannya. Nah, itu kan juga lagi tinggi. Jadi makanya laporan dia juga bagus, yang orang-orang yang tidak bisa bayar pembiayaan itu juga angkanya jadinya rendah. Jadi BRI Syariah juga salah satu saham yang Bunda rekomendasikan. Tapi intinya adalah sebenarnya semua saham yang ada di dalam indeks-indeks saham syariah tadi itu sudah saham yang aman buat dibeli. Ya, tinggal pertanyaannya nanti kita akan punya waktu panjang pada saat sekolah pasar modal syariah. Bunda akan share ke kamu mana saham yang bisa kamu pakai ya, kamu investasikan di jangka pendek, mana saham yang diinvestasikan di jangka menengah, mana saham yang kamu beli hari ini kemudian kamu tinggal tidur 10 tahun nggak apa-apa. Ya, Bunda tipikal seperti itu, konservatif, beli saham kemudian tinggal tidur luruskan persepsi masyarakat Indonesia bahwa di pasar modal itu bukan tempat orang berjudi. Kita butuh ilmu untuk bisa sukses di investasi ini. Ya,
Paham itu ya? Jadi kalau orang nggak punya ilmunya, cuman coba-coba, itu namanya gambling. Tapi kamu sudah ikut edukasi, dan masih banyak edukasi-edukasi yang lain ya, yang akan diselenggarakan oleh Galeri Investasi Syariah UIN Sunan Ampel, kamu ikuti. Dengan kamu sudah paham ilmunya dan kamu praktekkan, insya Allah tidak ada judi di sini. Ini adalah jual beli yang syar'i, seperti sudah disampaikan oleh Pak Irwan Abdullah tadi. Saya kira saya singkat ini aja, Mas Fajar. Waktunya nanti kita tepat selesaikan di pukul 5 ya, sesuai apa yang kita. Saya kira itu. Oke, baik. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Fatma. Saya juga setuju tentang sama Bu Fatma ya, bahwa memang kalau mau investasi dimanapun harus belajar ya Bu ya. Kalau nggak ada ilmunya nanti malah salah jalan, makanya harus diluruskan. Oke Bu Fatma, ini mungkin karena waktunya udah mepet, kita lanjut ke pertanyaan. Ini ada mungkin satu pertanyaan ya Bu ya, ini dari Zayil Muza. Pertanyaannya adalah, di Indonesia jumlah investor masih sekitar 1%. Dan milenial peluangnya besar untuk jadi investor sukses yang ada di Indonesia. Itu maksudnya seperti apa itu Bunda? Mohon penjelasannya Bu. Ya, baik. Jadi begini, kita investasi di pasar modal itu sebenarnya kan investasi yang sangat kekinian, ya. Betul. Investasi yang sangat teknologi mandate, benar nggak, Mas Fajar? Sebenarnya kalau gaptek nggak bisa loh di pasar modal, ya. Itu makanya generasi kolonial kayak Bunda begini itu udah susah sebenarnya diajak untuk investasi di pasar modal, kecuali emang soul-nya di situ. Kecuali emang kesenangannya di situ. Jadi misalnya seperti Bunda sejak tahun 98, meskipun kolonial, tapi kan karena seneng. Tapi segmen pasar yang seneng dengan pasar modal itu sangat kecil. Nah, jadi di situ ada angka-angka grafik-grafik teknis. Di situ kita harus bisa bersentuhan dengan teknologi karena jual belinya semua sekarang dengan online trading system, kan begitu Mas Fajar? Nah, angkatan orang kolonial itu udah males aja kalau udah harus bersentuhan dengan sistem-sistem tadi. Itu terjadi di galeri kami, bukan berarti yang tua-tua nggak ada yang investasi ya, tapi akhirnya beliau titip gitu kan. Ini tolong ini diinvestasikan begitu. Jadi semacam reksadana jadinya ya, semacam reksadana meskipun ini sebenarnya jasa. Ya, jasa untuk membantu beliau tetap investasi tapi sulit untuk bergabung. Lah, milenial itu kan sangat teknologi sekali. Ya, teknologi banget. Jadi bagaimana kamu bisa bekerja hanya dengan gadget sebenarnya. Ya, ngecek itu hanya dengan gadget. Nah, jadi ini adalah dunianya milenial. Tapi kemudian pertanyaannya, iya Bunda, memang secara teknologi kami bisa, tapi secara duit Bunda ya. Nah, jadi itu makanya kemudian pasar modal itu punya program yang namanya Yuk Nabung Saham. Makanya kan kemudian pecahannya sekarang dikecilkan. Ya, zaman Bunda dulu saya 100 juta loh Mas Fajar. Pertama masuk itu minimalnya itu, ya masih zaman-zaman dahulu kala, ya. Tapi sekarang, ya tadi kan Bunda sudah bilang, jadi misalnya BRI Syariah aja, uang 30.800 kan kamu sudah bisa beli di sistem, benar nggak Mas Fajar? Ya. Nah, jadi uang 30.800 karena itu sudah pakai online, kamu sudah bisa jual beli sendiri, itu sudah bisa dilakukan sekarang. Ya, jadi milenial itu adalah segmen pasarnya pasar modal menurut Bunda karena sangat bersentuhan dengan teknologi. Kemudian kamu tidak perlu tipenya milenial itu kan nggak begitu suka diperintah orang lain ya Mas Fajar. Nah, kalau kamu investasi ini adalah bekerja yang betul-betul dengan dirimu sendiri. Kamu yang memutuskan apakah ini akan kamu beli atau tidak gitu. Ya, tapi ingat itu tadi, orang itu kalau berilmu akan diangkat derajatnya. Ya, jadi kenapa banyak yang tidak sukses juga di pasar modal? Karena ternyata mereka nggak punya ilmunya. Ya, kenapa Bunda bertahan 22 tahun? Karena 22 tahun saya cari ilmunya terus gitu. Ya, itu. Jadi terus belajar bagaimana kita bisa survive di pasar modal. Dan ini memang kalau menurut saya dunianya milenial. Itu makanya kemarin Mas Fajar saya membuat
produk yang namanya nabung saham modal sampah gitu loh. Ya, nabung saham modal sampah itu bukan, saya sudah merasa bahwa ini bukan masalah kalian tidak punya uang, tapi masuk ke sesuatu yang kalian tidak punya ilmunya, pasti tingkat keraguan-raguannya akan tinggi, ya, takut beresiko, gitu kan, sehingga kamu masih eman mengeluarkan uangmu. Nah, jadi kalau sampah kan kamu ndak eman, nanti awalnya sampah, untuk yang penting masuk jadi investor, setelah nanti merasakan kayak Bunda bisa dapet cuan, ya, berkali-kali lipat persen ya dari saham, ya setelah itu uangmu akan keluar dengan sendirinya. Begitu sih Mas Fajar. Jadi sekali lagi, ini adalah profesi. Ya, ini sebenarnya profesi. Ya, menurut Bunda seandainya Bunda tidak kerja yang lain, hanya kerja ini, mungkin saya sudah kayak Warren Buffett, Mas Fajar. Ya, ya, Warren Buffett itu kan kerjanya cuma ini gitu loh. Warren Buffett kaya itu kerjanya cuma ini adalah kerja profesional, butuh ilmu untuk memutuskan. Ini adalah dagang, ya, dagang sama persis dengan berdagang yang lain, sama seperti sudah disampaikan oleh Pak Irwan tadi. Ya, itu makanya kebetulan karena saya juga konservatif, kemudian saya juga masih bekerja di tempat yang lain, maka saya pilihlah saham-saham yang sifatnya jangka panjang, saham-saham yang blue chip, saham-saham yang fluktuasinya aman, tapi insya Allah pasti akan meningkat di jangka panjang. Ya, stock split, ya, stock split sudah 3 kali. Nah, saham apakah itu? Nah, yang kayak begitu baru bisa kita rasakan gitu ya, sampai di jangka panjang. Jadi intinya ayo thalibul ilmi, ya, belajar. Kalau belajar insya Allah pasti sukses. Kalau kalian biarkan ini menjadi sesuatu yang mengerikan sehingga kalian tidak mulai, nanti nggak kaya-kaya. Ayolah kaya bersama-sama ya. Mas Fajar tuh udah kaya raya itu. Amin, amin Bu Fatma, amin Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Fatma atas penjelasannya tadi yang sangat-sangat jelas banget ya kepada peserta tentang bagaimana cara menjadi investor dan juga potensi pasar modal di mana investor di Indonesia itu masih kecil banget atau kurang dari 1% dari total penduduk yang ada di Indonesia. Sampai tadi yang Bu Fatma sampaikan, Bapak Ibu sekalian, bahwa di Indonesia atau di pasar modal di Indonesia itu harus belajar dulu untuk meningkatkan jumlah investor atau untuk mulai berinvestasi di pasar modal itu harus sedikit ada kemauan yang lebih untuk bisa langsung jadi investor. Makanya tadi ada program-program yang dilakukan, yang digagas oleh GISBU Insa, salah satunya adalah untuk program nabung sampah modal saham. Di mana program tersebut membuat investor di Indonesia harapannya adalah semakin bertambah. Oke, Bapak Ibu, mungkin sekian yang untuk pertanyaannya ini masih banyak, tapi karena waktunya sudah